Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juprianto Antoni. Saya kuliah di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Lebih terfokus pada program studi ilmu dan Quran tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah kajian orientalisme, yaitu pemikiran John Ball terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya pada pemaparan ini lebih merujuk pada kemudian bagaimana yang pertama latar belakang dan kondisi ilmu hadis yang melahirkan pemikiran John Ball. Kemudian apa konsep inti pemikiran John Ball terhadap hadis, terutama melalui teori common link yang merupakan salah satu pemikiran daripada John Ball yang sangat ekstrim. Kemudian yang berikutnya bagaimana kemudian implikasi dan kritik terhadap pemikiran John Ball. Yang terakhir bagaimana kemudian pendapat pribadi saya yang saya utarakan dalam tulisan ini mengenai pemikiran John Ball berdasarkan dalil nakli yang saya ambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama yang perlu saya sampaikan mengenai biografi singkat daripada John Ball. Jadi nama lengkap daripada John Ball ini yaitu Gustav Heinrich August John Ball, merupakan seorang orientalis Belanda yang fokus pada studi hadis klasik dan sejarah awal perkembangan tradisi periwayatan hadis. Ia lahir pada tahun 1935 di Leiden, Belanda. Ketertarikannya pada hadis berkembang sejak studi doktornya yang membahas tentang penggunaan hadis di Mesir pada abad ke-20 dan akhirnya berkembang ke kajian common link yang merupakan satu kajian daripada John Ball ini yang sangat ekstrim. Kemudian serta otentisitas hadis klasik, John Ball melakukan penelitian intensif terhadap sanad hadis dan menggunakan pendekatan historis kritik untuk memahami asal-usul hadis tersebut. Kemudian yang berikutnya, konsep pemikiran John Ball terhadap hadis. Nah, teori common link merupakan konsep yang dikembangkan oleh John Ball sebagai pengembangan dari teori awal Joseph Katz, yaitu inti teori ini mencakup yang pertama, menurut John Ball, dalam tradisi periwayatan hadis terkadang terdapat seorang perawi yang berfungsi sebagai simpul, ya. Secara bisa kita garis bawahi bahwa John Ball di sini mengatakan hadis tersebut berfungsi sebagai simpul utama dalam berbagai jalur periwayatan yang kemudian menyebarkan sebuah hadis kepada banyak perawi yang kemudian menuliskannya. Yang kedua, perawi inilah yang disebut sebagai common link, ya, secara garis besar tadi, yakni titik temu dari banyak jalur sanad yang bertemu pada satu individu. Yang ketiga, John Bull di sini berargumen bahwa keberadaan common link ini menunjukkan bahwa hadis mulai tersebar luas dari titik tersebut bukan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini letak atau garis besar daripada pemikiran Sapa John Bull ini mengenai common link, ya. Jadi oleh karena itu bukan sanad yang menjadi satu-satunya penentu otentisitas, melainkan sejarah transmisi yang harus dianalisis dengan cara historis kritik. Nah, berdasarkan konsep ini, John Bull menyimpulkan bahwa tidak semua hadis dalam Al-Kutubus Sita seperti Bukhari dan Muslim otomatis berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan hadis yang dinilai mutawatir oleh ulama klasik mungkin tetap memiliki titik asal di common link. Kemudian yang berikutnya, sikap terhadap otentisitas hadis. Nah, John Bull berbeda dengan sebagian orientalis yang sepenuhnya skeptis terhadap hadis. Maka ia dianggap oleh beberapa sarjana barat sebagai
berada dalam kategori orientalis middle ground, ya, yakni tidak sepenuhnya menolak hadis, namun menilai bahwa otensitas hadis perlu diuji melalui kritik historis serta konsep common link. Nah, namun kritik lain menyatakan bahwa John Bull cenderung skeptis terhadap otensitas banyak hadis karena ia melihat tradisi periwayatan itu sering dibentuk oleh kebutuhan sosial dan agama setelah masa awal Islam. Kemudian pada bagian di mana kritik atas sistem jar wa ta'dil, John Bull juga mengkritik sistem klasik Muslim seperti jar wa ta'dil atau penilaian keadilan dan kredibilitas perawi. Nah, karena menurutnya sistem tersebut subjektif dan tidak cukup sebagai metodologi untuk menentukan otensitas hadis, ia memandang bahwa pendekatan historis kritik yang memeriksa keseluruhan pola transmisi akan memberikan gambaran yang lebih objektif tentang asal-usul hadis tersebut. Kemudian studi empiris dari jurnal ilmiah. Nah, ada 3 jurnal yang saya ambil untuk membahas materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, jurnal ilmiah yang relevan sebagai sumber kajian. Yang pertama, pemikiran John Bull tentang hadis, analisis teori common link dalam periwayatan hadis. Nah, jurnal ini membahas teori common link John Bull secara mendalam dan menjelaskan langkah-langkah analisis sanad yang dipakai untuk mendeteksi common link dalam periwayatan suatu hadis. Nah, jurnal ini menunjukkan bagaimana teori tersebut bekerja dalam menyusun pohon sanad, ya, untuk mengidentifikasi titik awal penyebaran hadis tertentu. Kemudian yang berikutnya, pemikiran John Bull tentang hadis. Nah, ini dalam jurnal Inovasi Global. Penelitian ini menegaskan bahwa John Bull merupakan tokoh yang mengadopsi pendekatan search, namun tetap tidak sepenuhnya skeptis. Nah, ia masih mengakui kemungkinan hadis otentik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meski demikian dengan jumlah yang terbatas. Nah, jurnal ini juga menjelaskan penggunaan teori common link dalam menelusuri asal hadis dan menguji paradigma John Bull terkait otensitas hadis. Kemudian yang ketiga, hadis keutamaan menyampaikan sabda Nabi, tinjauan teori common link dari John Bull tersebut. Nah, artikel ini menerapkan teori common link pada hadis tertentu yang dianggap mutawatir oleh ulama muslim. Maka hasil analisis menunjukkan bahwa dengan pendekatan John Bull menunjukkan bahwa karakterisasi otensitas hadis bisa berbeda dengan definisi klasik muslim. Nah, kemudian dari penyampaian daripada hasil karya ilmiah daripada John Bull ini, maka saya menyimpulkan bahwa beberapa aspek pemikiran yang saya tuangkan dalam tulisan ini, ya, dalam kajian ini. Yang pertama, evaluasi pemikiran John Bull secara akademik. Nah, pemikiran John Bull membawa pendekatan kritik historis dalam studi hadis yang memang dibutuhkan dalam kajian akademik untuk menelaah secara ilmiah bagaimana kemudian sebuah tradisi berkembang, namun ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, reduksi peran sanad klasik. Nah, tradisi muslim meletakkan sanad bukan hanya sebagai alat sejarah, tetapi juga sebagai penjamin moral dan ilmiah periwayatan. Metodologi klasik ini memiliki landasan kuat di kalangan ulama untuk menilai perawi secara sistematis. Kemudian yang kedua, asumsi teori tersebut tidak selalu cocok dengan realitas sejarah Islam awal. Nah, banyak hadis dengan jalur sanad kuat memang menunjukkan keberlanjutan yang sulit dipukul rata hanya dengan analisis common link, yang merupakan satu teori dari John Bull yang sangat yang sangat kritis tersebut.
Kemudian yang berikutnya yang saya utarakan di sini adalah berdasarkan dalil nakli. Sebagai seorang muslim, memang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan landasan utama dalam menerima maupun menolak satu pandangan ilmiah terbaru. Namun ketika memang harus kita biasakan bahwa ketika kita menemukan satu pemikiran yang mungkin menurut kita itu di luar daripada pendapat kita, maka tidak kemudian kita membantahnya hanya mengatakan itu salah, tidak. Tapi yang harus kita utarakan bagaimana kemudian kita menyampaikannya dengan tulisan, bagaimana kemudian kita menyampaikannya dengan penyampaian ilmiah, dan tentunya berdasarkan dari dalil-dalil nakli yang ada. Nah, yang pertama dalam Quran surah Al-A'raf ayat 3, yang dimana Allah menyampaikan bahwa dan ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti selainnya sebagai pemimpin, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Kemudian kita ambil juga dari salah satu hadis ini merupakan hadis yang sederhana, tapi kemudian punya makna yang sangat luas, yang mana hadis tersebut merupakan sumber hukum setelah Al-Quran ya, karena urutan kedua daripada sumber ajaran Islam itu adalah hadis atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Hadis ini kita dengar simpel dan pendek, tapi punya bahasan atau cakupan yang sangat luas, yang memiliki makna bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, oleh karena itu, pemikiran yang hanya berdasar metode historis tanpa mempertimbangkan prinsip penerimaan hadis oleh para ulama terdahulu perlu diseimbangkan. Kajian seperti Juan Bull perlu dipahami sebagai pendekatan akademik, bukan sebagai alat final untuk menolak hadis. Karena hal ini yang pertama, ulama klasik telah mengembangkan metodologi yang didasarkan pada prinsip syariah dan komunitas muslim yang hidup di bawah wahyu, sedangkan pendekatan historis barat seringkali melepas konteks normatif tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ya, menolak hadis secara keseluruhan bertentangan dengan pengakuan hadis sebagai pedoman kedua dalam Islam. Nah, sehingga pendekatan kritis harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak absolut. Maka itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita kemudian mengkritik daripada pemikiran-pemikiran para pemikir-pemikir para orientalis barat, maka kita harus mengetahui dasarnya dahulu. Apalagi misalnya yang dikritik ini adalah kedudukan hadis oleh Juan Bull, maka kita harus tahu menempatkan posisi daripada hadis dalam Islam itu seperti apa. Karena saya rasa begini, ketika seseorang mengkaji, atau misalnya non muslim ya, mereka para orientalis itu kan bukan orang muslim, ketika kemudian mereka mengkaji Islam dan mereka mempelajari hadis, mereka mempelajari Al-Quran, yang jelas mereka masuk ke ranah kita. Tapi satu hal yang mereka tidak ketahui, bahwa pokok dasar daripada Al-Quran dan hadis itu apa, kedudukan dalam Islam itu seperti apa, yang lebih mengetahui itu adalah kita orang muslim. Maka kita harus menempatkan, kitalah yang paling tahu dari mereka, dan bantalah mereka dengan karya-karya tulis ilmiah atau semacam tulisan-tulisan yang tentunya selain kita pakai untuk membantah mereka, adalah kemudian bagaimana membantah hal itu ke generasi-generasi setelahnya. Pada kesimpulannya bahwa ya, pemikiran Juan Bull ini membantu, memang ada sisi positif negatif. Jadi mau itu kemudian dia mau dia menurut kita itu buruk, menurut kita itu baik, tentu ada sisi-sisi positif yang perlu kita ambil. Nah, pemikiran Juan Bull ini membantu membuka wawasan akademik tentang bagaimana hadis dikaji dalam konteks filsafat, sejarah, dan metodologi barat. Jadi seperti ini. Sisi positifnya adalah ketika ada pemikiran-pemikiran semacam itu, maka akan membawa atau membuka motivasi kita untuk lebih mengkaji lagi. Ketika hadis yang dikritik, maka kita punya motivasi untuk bagaimana kemudian kita lebih belajar lagi, lebih dalam lagi kita belajar bagaimana kedudukan hadis dalam Islam itu sendiri.
Barangkali mungkin ada orang yang tidak mengetahui kedudukan hadis dalam Islam itu di bagian mana, ya. Atau mungkin mereka hanya mengetahui bahwa dasar hukum Islam itu hanya Al-Quran, tapi mereka tidak mengetahui bahwa kedudukan hadis dalam dasar hukum Islam itu di posisi yang keberapa. Nah, dengan kita ada pemikiran-pemikiran orientalis seperti ini, paling tidak adalah bagaimana kemudian kita termotivasi untuk lebih banyak belajar lagi mencari tahu mengenai hadis ini. Nah, jadi dengan sekali lagi saya utarakan bahwa dengan pemikiran John Bull ini membantu membuka wawasan akademik tentang bagaimana hadis dikaji dalam konteks filsafat, sejarah, dan metodologi barat. Namun yang harus kita garis bawahi adalah jika digunakan untuk menolak hadis secara keseluruhan atau menggantikan metodologi klasik ilmuwan muslim, perlu kemudian kehati-hatian. Karena yang pertama adalah dalil Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa sunnah Nabi SAW adalah sumber hukum yang sahih, ya, bahkan kedudukannya adalah sumber hukum Islam yang kedua. Kemudian yang kedua adalah metodologi klasik muslim memiliki sistem internal yang komprehensif dalam menilai hadis. Yang terakhir adalah ketika teori barat seperti common link yang diutarakan oleh John Bull diaplikasikan, maka harus tetap menghormati otoritas ulama muslim yang telah berabad-abad membangun tradisi sanad dan matan. Ya, saya pikir demikian apa yang dapat saya sampaikan melalui penyampaian ini, melalui video ini, ya, mengenai pemikiran John Bull terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.